Ada cerita di penggalan ayat surah Al-Baqarah, maka mengatakan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Wa qala nabiyuhum, Nabi Samuel, di situ namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel ngomong sama umat-umatnya, kami minta malik, kami minta ketua, kami minta raja. Oh, oke, ana minta ngomong dulu sama Allah. Innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Allah sudah nyampaikan ke aku dengan wahyu, katanya Nabi Samuel, kamu sekalian diutus atau harus mengangkat Talut menjadi malik, menjadi raja. Walhasil setelah itu kemudian jalan terus ini, ada cerita. Walhasil selesai ceritanya, maka berhadapanlah pasukannya Talut ini bermusuhan dengan pasukan Jalut. Terus apa yang setelah ini? Ketika mau perang, Talut ini orang yang hebat, orang yang kuat, tinggi, perkasa, hebat, jago di dalam peperangan. Lah, dia si Jalut menantang pasukannya Talut sendiri atau pasukannya siapa yang mubarozah sama dia, duel. Ayo duel. Katanya Jalut, siapa yang berani duel sama aku? Ayo, katanya. Ayo sama ana, siapa yang berani? Dia bawa kuda paling besar daripada kuda-kuda yang lain. Kudanya besar, dianya badannya besar. Setelah itu ditantang, katanya Talut berpikir, kalau saya yang maju terus kalah, ini pasukanku bubar. Pasukanku gak ada lagi, katanya Talut. Mikir, ada satu pasukan yang ngomong, wahai Talut, ada seorang pemuda yang hebat, yang dia gagah berani, pinter dalam mubarozah, dalam peperangan. Siapa namanya? Daud. Panggil, katanya. Dipanggillah atas amar Talut, dipanggil ini Daud, Nabi Daud alaihis salam. Dipanggillah Nabi Daud alaihis salam kepada si Talut. Dipanggil Talut. Ketika dipanggil, Nabi Daud masih gulam, masih anak kecil, masih syabab, masih pemuda, belum tua, masih kecil, masih remaja. Dipanggillah, Nabi Daud, Daud, kamu dipanggil oleh Talut untuk mubarozah sama Jalut. Oh, aku. Posisi Nabi Daud itu bukan pasukannya Talut. Posisi Nabi Daud itu lagi ngembala kambing, lagi ngurusi tanaman, lagi mengurusi kebun. Paham? Dipanggil, oh ya sudah, bismillah, katanya. Nah, ketika dia mau berangkat, itu ada sesuatu yang dimasukkan ke kantongnya, disembunyikan sama Nabi Daud alaihis salam. Ketika jalan Nabi Daud menghadap Talut, maka di sayembara sebelum itu Talut ternyata bilang, siapa yang mampu mengalahkan Jalut akan aku nikahkan kepada anak perempuanku dan akan aku bagi separuh kerajaanku. Makanya Nabi Sulaiman itu punya kerajaan warisan daripada Nabi Daud, karena Nabi Daud yang dapat. Itu warisan dari Nabi Daud dikembangkan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Daud ini jalan, katanya Talut, siapa yang bisa bunuh Jalut maka akan mendapatkan anaknya, disuatkan sama anaknya dan dapat separuh daripada kerajaan. Oh ya, bismillah, katanya. Jalan, dihadapanlah si Jalut. Ketawa Jalut. Tapi bahayanya, kenapa? Rahmahnya Allah apa? Al-qafi qulubihimur ru'ub. Allah lemparkan di hati dia apa? Ru'ub, sebuah khauf, ketakutan, tapi disingkap sama dia. Sama si Jalut takut. Ini anak kecil takut, tapi tidak diutarakan sama si Jalut. Kenapa? Gengsi karena ini apa? Masih anak kecil, gengsi kalau anak mundur. Katanya si Talut, katanya Jalut kepada Nabi Daud, irji ya gulam, ana arhamuka. Pulanglah wahai anak kecil, bocah pulang. Katanya
Tolut ngatain Nabi Daud, ya gulam irji, ana arhamuka, aku ini kesian sama kamu, padahal takut. Tolut Jalut takut sama Nabi Daud. Ketika lagi ngomel-ngomel, mau menyombongkan diri dia, diambil tadi sesuatu yang di kantong. Apa di kantong? Batu. Sebuah batu yang dikantongi Nabi Daud itu diambil, langsung lagi ngomong-ngomong dilemparkan ke kepalanya Jalut. Dilemparkan, maka katanya ulama, Jalut memakai tameng yang hebat. Raja jelas pertahanannya paling kuat. Gak ada pakai besi, pakainya perak karena lebih keras daripada besi. Pakainya perak, pakai yang hebat, pakai yang bagus. Dilemparkan, katanya ulama tafsir, maka pecah kepalanya si Jalut separuh. Jadi separuh bengkok. Dilemparkan itu batu kepada kepalanya Jalut, tepat di tengah dua ainai, tepat di tengah-tengah di antara kedua mata. Itu penyok kepalanya si Jalut, mati langsung dilempar, penyok sak kepalanya. Kepalanya pun penyok. Paham? Langsung mati. Paham? Makanya setelah itu fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta, yang membunuh Nabi Daud kepada Jalut, bukan Tolut. Yang membunuh Jalut Nabi Daud, bukan Tolut. Mafhum? Ya gulam dikatain bocah karena memang kecil dan di situ sendiri belum kawin, masih kecil, masih remaja. Paham? Belum sampai masa dewasa, belum. Oh, itu kehebatan pemuda. Paham? Katanya apa? Katanya budama kita di Indonesia ini peribahasa, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Paham? Berikan aku 10. Kita orang 400 ini. Nah, baru 10 ini 400. Kalau 400 ini memang pemuda, maka Ares ini yang goncang. Paham? Nah iya, setiap 40 ada satu wali, setiap 400 berarti ada 10 wali. Insyaallah kita berkah masing-masing, insyaallah makbul semua yang dihadirkan dari kita.